pagi anak-anak. Salam. Bagaimana kabarmu? Tetap sehat kan? Dan jangan lupa tetap semangat. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini Bu Rosa akan mencoba untuk membahas garis besar materi PAT Matematika. Materi PAT Matematika terdiri dari 5 materi. Yang pertama adalah simetri lipat dan simetri putar. Yang kedua keliling bangun. Yang ketiga sudut. Yang keempat sifat bangun datar. Dan yang terakhir adalah diagram batang. Nah, Bu Rosa akan coba untuk membahas materi tersebut satu persatu. Simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua bagian sama besar. Suatu bangun datar dikatakan memiliki simetri lipat jika dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar, dan yang kedua, bangun datar tersebut bisa saling menutupi dengan tepat. Contoh dari simetri lipat adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah simetri putar. Kalian masih ingat apa itu simetri putar? Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar dan memiliki titik pusat. Materi yang kedua adalah tentang keliling bangun. Suatu bangun bisa dicari kelilingnya dengan cara menghitung sisi-sisi pada bangun tersebut dan dijumlahkan. Misalnya sebagai berikut. Sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D. Itulah keliling dari bangun persegi panjang sebagai berikut. Materi yang ketiga adalah sudut. Sudut terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku. Apa itu sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Contoh gambarnya adalah sebagai berikut. Sudut siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Contoh gambarnya adalah sebagai berikut. Dan sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Contoh gambarnya adalah sebagai berikut. Nah, materi yang terakhir adalah tentang diagram batang. Bu Rosa yakin kalian pasti sudah bisa membaca diagram batang dan membuat diagram batang. Tetapi melalui video ini kita bersama-sama akan mengulang lagi materi tentang diagram batang. Kita saksikan video di bawah ini. Menggunakan pesawat dan 2 murid lagi menggunakan kapal. Nah, pertanyaannya, lebih banyak berapa murid yang menggunakan pesawat daripada kapal? Kita lihat lagi ya grafiknya adik-adik. 10 murid menggunakan pesawat, lalu 2 murid menggunakan kapal. Jadi lebih banyak berapa sih antara 10 dan 2? Jawabannya bisa ketemu dengan cara langsung aja 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Ini pasti adik-adik semua udah tahu kan kalau pengurangan seperti ini. Berarti jawabannya lebih banyak 8 murid yang menggunakan pesawat daripada kapal. Atau cara lainnya, adik-adik bisa langsung lihat dari grafiknya nih. Dari 2 yang menggunakan kapal ke 10 yang menggunakan pesawat, kita harus nambahin berapa nih kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi lebih banyak 8 murid yang menggunakan pesawat daripada kapal. Oke, kita coba soal selanjutnya ya. Ada 3 anjing yang menguburkan tulang di halaman belakang. Nah, adik-adik semua pasti pada tahu kan kalau anjing tuh suka banget makanin tulang. Nah, jadi 3 anjing ini menguburkan tulang di halaman belakang. Grafik ini menunjukkan berapa tulang yang dikubur oleh setiap anjing. Nah, anjing pertama menguburkan 10 tulang. Lalu anjing kedua 3 tulang dan anjing ketiga menguburkan 7 tulang. Pertanyaannya, lebih sedikit berapa tulang yang dikubur anjing kedua daripada anjing pertama? Coba kita lihat ya. Anjing kedua menguburkan 3 tulang. Lalu anjing pertama menguburkan 10 tulang. Jadi lebih sedikit berapa sih antara 3 dan 10? Dari 10 ke 3 kita harus membuang 7.
10 dikurangi 7 sama dengan 3 atau 10 dikurangi 3 sama dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi anjing kedua menguburkan 7 tulang lebih sedikit dari anjing pertama. 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Perbedaannya di sini berarti 7. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah 7 tulang. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Cuaca di bulan November ini adalah panas, berawan, dan hujan. Nah, adik-adik, grafik ini akan menunjukkan berapa hari di setiap musimnya. Kita coba lihat ya. Jadi dari grafik ini kita bisa lihat kalau ada 18 hari panas, 7 hari yang berawan, dan 5 hari yang hujan di bulan November. Nah, pertanyaannya, berapa hari yang hujan di bulan November? Tadi aku udah sebutin ya jawabannya. Adik-adik kira-kira masih ingat nggak nih? Nah, kalau nggak ingat, kita lihat lagi deh grafiknya. Kita lihat lagi di kategori hujan. Nah, lalu kita lihat di kategori hujan ini, dia naik sampai mana sih? Oh, ternyata sampai 5. Berarti jawabannya ada 5 hari yang hujan di bulan November. Nah, sampai sini adik-adik mengerti kan? Nah, mudah-mudahan materi tadi bisa membantu kalian untuk belajar di rumah. Jangan lupa buka lagi modulnya, latihannya, yang sudah diberikan secara online maupun pada saat kalian di kelas. Anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih dan salam.